Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat FH Channel dimana saja berada, seluruh Indonesia maupun di belahan dunia lainnya. Semoga pada baik-baik selalu, sehat walafiat, penuh kemudahan, berlimpah karunia yang banyak, penuh keberkahan, dan damai, rukun selalu dalam persatuan Indonesia. Dan sebelum saya membahas lebih lanjut tentang apa ya yang nanti saya bahas, jangan lupa bagi sahabat-sahabat FH sekalian untuk mensubscribe-nya, like, komen, baik itu masukan, saran maupun kritikannya sangat dimohonkan untuk disampaikan untuk kemaslahatan bagi saya pribadi dan kita semua, agar saya dapat lebih memperbaiki channel ini lebih baik lagi ke depannya dan bermanfaat tentunya bagi kita semua. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan menonton video-video yang dahsyat, yang penuh inspiratif dan mencerahkan bagi rekan-rekan FH sekalian. Semoga menjadi ladang ibadah bagi saya dan kita semua. Baiklah, pada kali ini saya Firman Hussein akan membahas tentang bagaimana rezeki yang harus kita upayakan, yang harus kita ikhtiarkan, yang harus kita mohonkan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar semuanya dapat kita raih dalam nilai-nilai kebaikan bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan bagi orang-orang terdekat yang tercinta di mana saja. Karena rezeki yang halal itu fondasi kita dalam membangun diri kita dan keluarga kita, dan membuah, membesar, meluas ke lingkungan, dan dari lingkungan pun membentuk suatu wilayah dan berbangsa dan bernegara. Baik buruknya jiwa-jiwa kita, pribadi-pribadi kita, itu berawal dari rezeki yang kita peroleh. Karena melalui rezeki yang diperoleh oleh kita berupa materi, maka berlanjut dengan nanti apa yang kita konsumsi, apa yang nanti orang-orang terdekat kita konsumsi yang menjadi tanggung jawab kita, mau anak istri kita, saudara-saudara kita mungkin bisa menikmati, dan orang lain ya. Semuanya berawal dari rezeki yang halal itu. Dan rezeki yang halal pun tidak cukup, harus dengan thayyib ya. Rezeki diperoleh dengan halal, maka dibelanjanya pun dibelanjakan, digunakan lagi dengan hal-hal yang thayyib, yang penuh kebaikan. Sehingga dari rezeki yang halal membuah kebaikan, dibelanjakan dengan hal-hal yang baik, maka semuanya akan membawa keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perhatikan bahwa tugas kita adalah berikhtiar. Yang lalu saya singgung tentang kata duit, D-U-I-T, duit. Itulah kiat kita salah satunya dalam mencari rezeki, menjemput rezeki, yaitu yang pertama huruf D. Kita harus berdoa kepada Sang Pemilik rezeki, Sang Pemberi rezeki, yaitu Pencipta
alam semesta termasuk kita di dalamnya. Kita berdoa di setiap waktu, ya. Kita minta diberikan rezeki. Sebagaimana ada doa yang masyhur yang perlu kita minta, alat meminta, kita mohonkan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang berbunyi doanya, Allahumma rzuqni rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan min haitsu la yahtasib. Itu ya, innaka ala kulli syai'in qadir. Itu ya, salah satu doanya. Itu perlu kita sampaikan kepada Allah. Kita minta, mohon diberikan rezeki yang halal, yang baik, ya, yang banyak, yang penuh keberkahan. Tidak cukup itu, kita memintanya rezeki itu datangnya pun tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga arahnya dari mana saja, ya. Itu kita harus minta kepada Allah, sang pemilik dan sang pemberi rezeki kepada seluruh makhluknya, termasuk kita, tidak luput. Itu salah satu kiat-kiat kita mencari rezeki berupa materi untuk kebutuhan kita dan orang-orang terdekat kita di sekitar kita yang menjadi tanggung jawab kita, ya, di dalam kehidupan ini. Itu satu doa kiat-kiatnya. Yang kedua, huruf U. Huruf U itu adalah usaha, ikhtiar, ya. Kita habis berdoa, kita meminta, maka tugas kita hanya berikhtiar. Berbagai macam usaha ikhtiar dilakukan oleh manusia bermacam-macam. Ada yang buka usaha, ada yang berusaha usaha itu dengan jasa, dengan berdagang, ya, dengan dia kuli bekerja, ya, dengan petaninya, ya, bermacam-macam, ya. Itu dari A sampai Z, segala jenis usaha yang ada di atas muka bumi itu bagian dari salah satu ikhtiar kita untuk mencari rezeki. Berusaha, ya. Tinggal kita pilih, kita sukanya di bidang apa. Kita kalau mau menjadi entrepreneur, sukanya kita apa? Kita tanya dulu diri kita. Karena apapun yang kita lakukan berdasarkan apa yang kita suka. Tapi ingat, hanya yang baik-baik saja. Jangan yang kita suka itu, oh saya pengen buka usaha yang dilarang, itu jangan. Seperti buka pokoknya yang dilarang, minuman keras, menjual minuman keras, membuka area perjudian, ya, baik apapun itu jenisnya, ya. Itu jangan sampai itu kita lakukan, ya. Jangan sampai itu menjadi kesukaan di dalam diri kita, gitu ya. Itu yang saya anjurkan. Apa yang kita suka? Kita senangnya kreatif, ya, buka usaha kreatif. Bikin kaligrafi atau kerajinan souvenir semuanya, ya. Atau apa saja yang kita senangi itu. Insya Allah kalau usaha itu kita senangi, kita gemari, itu menjadi modal utama semangat kita dalam berusaha, tahan banting apapun itu. Seperti kita menyukai wanita, bila wanita itu, ya, telah ada di samping kita, apapun dia, ini pun dia, kita sudah senang aja, ya. Selalu semangat gitu, apapun ini, ya. Itu contohnya seperti itu. Itu apa yang harus kita ikhtiarkan. Bidang apa bekerja, silahkan bekerjanya apa, ya. Bagi yang bersekolah tinggi jadi teknis atau insinyur atau arsitektur, apa saja, pilot, ya, itu masing-masing sudah ada jalan takdirnya, tinggal kita menjemput, ya, berikhtiar.
selain doa dan usaha, kita pun berlanjut dengan huruf I-nya, yaitu istiqomah. Ya, istiqomah itu bila kita sudah membuka usaha, mengambil sikap, ya, ini bekerja berdagang atau apa, maka kita harus istiqomah, ya, dalam berusaha itu. Doanya pun istiqomah, senantiasa meminta kepada Yang Maha Kuasa. Usahanya pun istiqomah, tidak berhenti, tidak berputus asa, ya. Kita harus istiqomah, konsisten, jangan surut, ya, pantang itu, ya, jangan surut, jangan anggot-anggotan, ya, harus konsisten. Tapi semangat itu bisa turun misalnya, tapi tetap kita harus bisa bangun stabil, itu ya, konsisten, meningkat, apalagi minimal stabil, gitu ya, itu bisa harus kita pertahankan. Itulah istiqomah itu penting, karena istiqomah itu adalah konsisten, ya, integritas, bagian dari itu. Harus istiqomah kita dalam berusaha, jangan asal-asalan, jangan ini itu, gitu kan, tidak ada punya pendirian. Maka harus istiqomah kita dalam berikhtiar, dalam berusaha, kita dalam berusaha, jangan asal-asalan, jangan ini itu, gitu kan, tidak ada punya pendirian. Maka harus istiqomah kita dalam berikhtiar, dalam berusaha menjemput rezeki. Yang selanjutnya huruf T dari kata duit, yaitu tawakal, berserah diri, menyerahkannya kepada Sang Pencipta. Setelah kita berdoa memohonkan rezeki kepadanya, kita berusaha, setelah itu kita berusaha, terus kita pun konsisten berikhtiar, istiqomah, ya, mantap, gitu ya, tetap, ya, di jalur istiqomah kita, ya. Maka semuanya setelah kita itu lakukan 3 hal tadi terakhir, yaitu tawakal, serahkan semuanya kepada Sang Maha Pencipta, Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya kita gantungkan, kita serahkan. Ending dari usaha hari ini, hasilnya seperti apa, itu takdirnya. Istiqomah kita dalam berikhtiar, dalam berusaha menjemput rezeki. Yang selanjutnya huruf T dari kata duit, yaitu tawakal, berserah diri, menyerahkannya kepada Sang Pencipta. Setelah kita berdoa memohonkan rezeki kepadanya, kita berusaha, setelah itu kita berusaha, terus kita pun konsisten berikhtiar, istiqomah, ya, mantap, gitu ya, tetap, ya, di jalur istiqomah kita, ya. Maka semuanya setelah kita itu lakukan 3 hal tadi terakhir, yaitu tawakal, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita tawakal semuanya, karena Dia yang mengaturnya. Karena barang siapa yang bertawakal kepadaku, maka dia adalah orang-orang yang berketetapan yang kuat, karena menyandarkannya tentang hidupnya, tentang segala sesuatu kepada Yang Maha segala-galanya. Apapun kalau sudah diserahkan kepada Yang Maha segala-galanya, apapun tidak ada yang mampu untuk mengusiknya. Itulah kiat-kiat kita dalam berusaha, ya, kebutuhan kita di dalam kehidupan ini. Lebih pentingnya tadi rezeki yang halal dan thayyibah itu pondasi pertama berawalnya
pembentukan diri manusia ditentukan oleh rezeki yang halal. Itu yang harus digarisbawahi untuk kita pegang. Apapun itu, kalau yang diharamkan, kalau tidak halal, maka kita untuk menolaknya, karena itu adalah sesuatu bencana di kemudian hari, secara tidak langsung ya akan kita peroleh di dalam kehidupan kita, keluarga kita ya. Itu karena segala sesuatu kita hidup itu bagaikan kita memantulkan cahaya ke cermin. Diri kita adalah cermin, dan diri kita pula adalah cahaya yang menerangi ya, dan juga diri kita adalah kegelapan. Itu sesuatu yang dilarang, sesuatu yang diharamkan, bila kita lakukan ya, maka kegelapanlah yang akan memantul atau menyelimuti diri kita. Itu tadi kita garis bawahi dengan rezeki yang halal. Semuanya akan berakhir dengan ceria, dengan bahagia, tentram, rukun, damai, sejahtera, penuh keberkahan dan ridhonya. Itu sudah pasti buah daripada rezeki yang halal dan thayyibah ya. Itu mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebelum saya tutup. Tadi ingat 4 hal kiat-kiat kita mencari karunia Allah di dalam kehidupan ini berupa rezeki. 1 dengan 4 hal itu dari kata duit, DUIT, yaitu D-nya kita harus berdoa ya, banyakkan doa ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang pemberi kehidupan. Dia sang pencipta, pemberi kehidupan, dia pemilik rezeki dan pemberi rezeki, hanya dia. Dan selayaknya lah kita senantiasa apapun itu kita panjatkan, mohonkan kepadanya. Setelah berdoa kita usaha ikhtiar apa saja yang melalui kebiasaan kita yang bisa menjadi jembatan Allah menurunkan rezekinya, menghantarkan rezekinya kepada kita. Kita ikhtiar apa saja. Yang selanjutnya huruf I-nya yaitu istiqomah ya. Harus istiqomah kita, konsisten. Mantap, serius gitu ya. Yang selanjutnya huruf T yaitu tawakal. Kita tawakal semuanya kepada Allah, karena semuanya miliknya dan kita serahkan kepadanya. Kalau sudah menyerahkan tentang permasalahan hidup ini dari A sampai Z kepada yang maha segala-galanya, pemilik lagi, maka semuanya akan kita damai di dalam jiwa kita. Semuanya akan menyenyumkan kehidupan kita, apapun itu yang kita hadapi. Hanya miliknya lah segala sesuatu, dan kembali kepadanya lah segala sesuatu itu, karena dia pemiliknya. Yang mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!